Layak tidak? Tidak. Kenapa? Belum menyatu dengan Tuhan. Belum mengenal pikiran dan perasaan Tuhan. Belum mengenal kehendak Tuhan. Dia tidak layak menerima sesuatu dari Tuhan. Tuhan udah janji loh. Janji Tuhan pasti genapi. Pasti Tuhan genapi. Tapi kita yang gak bisa menggenapi. Banyak orang bilang, Tuhan, Engkau udah janji Tuhan. Engkau udah janji akan berkati saya. Engkau akan janji beri saya keturunan. Tuhan, Engkau akan telah berjanji menyembuhkan saya. Iya, Tuhan janji. Permasalahannya, kamu mau gak menggenapi janji itu? Kamu mau gak genapi janji itu? Tuhan mau genapi janjinya, tapi kita mau gak genapi janji itu? Gimana caranya? Kita berubah seperti yang Tuhan kehendaki. Berubah seperti yang Tuhan inginkan. Kalau kita masih sombong, masih tinggi hati, lu jangan harap terima berkat. Gitu. Lu diberkati, lu sombong lagi. Kita biasa injek orang. Kita diberkati, Tuhan bilang, enggak, belum waktunya. Ntar lu naik tinggi sedikit, lu injek lagi orang lain. Biar lu ngerasain di bawah. Tapi kamu selamat. Tapi kalau kita dipercaya Tuhan sampai tinggi, kita bilang, semakin tinggi kita, semakin runtuh kita di hadapan Tuhan. Ini luar biasanya Tuhan. Tuhan tidak bisa mempercayakan sesuatu kepada orang yang tidak bisa dipercaya oleh Dia. Tuhan tidak bisa mempercayakan sesuatu kepada orang yang tidak mengenal pikiran dan perasaannya. Tuhan tidak bisa mempercayakan sesuatu kepada orang yang tidak punya keintiman dengan Dia. Kejadian 16 ayat 1 sampai 4. Kejadian 16 ayat 1. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Ke Mesir aja nggak boleh. Cewek Mesir disikat juga. Terus berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Sekarang saya tanya sama saudara, siapa yang bisa disalahkan di sini? Wah, yang salah pasti cewek, Pak. Yang laki pasti bilang gitu. Yang cewek pasti bilang, wah itu aja Abraham genit. Betul, dua-duanya nggak salah. Dua-duanya salah. Kita kan bisa menyalahkan Sarah karena nyodorin Hagar. Abraham juga punya andil kesalahan. Kenapa? Dia nggak bisa tahan hawa nafsunya. Tuhan udah janji. Tuhan udah janji. Nah ini janji ini bukan daging. Janji ini roh. Janji ini roh. Jangan dipadukan dengan daging. Saudara dijanjikan Tuhan diberkati. Saudara dijanjikan Tuhan disembuhkan. Dan itu roh. Roh. Saudara tidak bisa mempraktekkannya dengan daging. Gimana caranya? Saudara tidak bisa melakukannya dengan daging. Gue bisa. Lu bisa apa? Tuhan tetap yang menentukan kok. Saya bisa, saya mampu. Nggak bisa, kita nggak bisa buat apa-apa. Kita nggak punya kemampuan sedikit pun untuk menyatakan saya mampu. Saya nggak mampu. Tapi Tuhan mampu melakukannya. Tapi permasalahannya, saya yang gak mampu berubah. Itu permasalahannya. Kalau saudara baca terus. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Terus Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. saya lihat ya, saudara perhatikan ya. Sekarang saya tanya ketiga kali, apakah Abraham layak diberkati Tuhan dengan caranya seperti ini? Hah? Sekarang gimana dengan firman yang bilang meminta apa saja kamu akan diberi? Tapi permasalahannya ada kata jika di depan. Jikalau aku tinggal di dalam kamu dan firmanku di dalam kamu,
baru kamu minta apa saja aku akan beri. Kalau tidak ada kata jikalau, itu bablas semuanya. Tapi karena ada kata jikalau, itu prasyarat. Prasyarat. Itu adalah syarat mutlaknya. Saudara lihat, perhatikan baik-baik. Kalau saudara lihat kehidupan Abraham, sampai egonya dimatikan. Sampai egonya dimatikan. Terus diproses sama Tuhan sampai egonya dimatikan. Dia lagi sayang Ismail, dia usir. Tuhan bilang usir. Dia usir. Dia pergi. Dia usir. Ini ego dimatikan. Ini keinginannya. Tapi Tuhan bilang keinginanmu bukan keinginanku. Kehendakmu bukan kehendakku. Oleh sebab itu kamu harus belajar mengenal kehendak Allah. Kamu harus belajar mengendak Allah, baru kamu terima janji Allah. Sekali lagi, kamu harus belajar mengenal Allah, baru kamu bisa mengenal janji Allah. Sampai egonya mati. Begitu egonya sudah mati, baru janji-janji itu digenapi. Baru kemudian janji-janji itu digenapi. Coba lihat Paulus. Paulus di Kisah Rasul 16 ayat 16 sampai 18. Kisah Rasul 16 ayat 16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Terus Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. 18. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ini luar biasa. Luar biasa. Satu, yang bacanya luar biasa. Kedua, yang luar biasanya, lihat. Saudara diikuti nama roh jahat di belakang. Wah, ini hamba Tuhan, ini hamba Tuhan, hamba Tuhan. Langsung gak dia usir? Langsung diusir gak? Langsung gak? Baca. Beberapa hari lamanya. Enggak langsung diusir loh. Kenapa? Kenapa? Dia tahu, pasti dia tahu kehendak Allah. Dia tahu ketika Allah mulai bergerak, dia ngerasa ada sesuatu yang mengalir, baru dia bilang pergi, keluar. Dan itu baru terjadi. Nah, ini luar biasanya. Kita harus belajar mengenal kehendak Allah, bukan asal tenggang-tenging. Bukan asal doain orang. Bukan. Firman Tuhan bilang jangan asal menumpangkan tangan kok. Betul? Kita harus tahu kehendak Allah. Kita nggak bisa asal-asal dalam melayani Tuhan. Nggak bisa. Harus tanya benar-benar sama Tuhan. Kalau saudara dijadwal, itu hasil doa. Gitu aja. Itu hasil doa. Dan kita rolling tiap minggu supaya semua kebagian, gitu aja. Semua kebagian untuk melayani Tuhan. Itu aja intinya. Nah, ini beberapa hari lo ngikutin. Beberapa hari ngikutin Paulus. Ngerecokin Paulus gak? Coba Ibu Riko diikutin, maaf ya, diikutin sama orang rada-rada gitu. Diikutin, wah ini hamba Tuhan, ini hamba Tuhan. Diikutin terus, ini hamba Tuhan. Satu hari, saya rasa ibu udah gak tahan. Betul gak? Paulus diikutin beberapa hari loh. Dia tahan, dia diem aja. Tapi begitu dia ngerasa Allah mengalir, baru dia bilang, iblis pergi. Nah di situ baru dia tahu kehendak Allah. Dia gak langsung usir. Tapi dia tunggu waktu yang tepat. Nah makanya dalam mendoakan orang, saya bilang mujizat pasti terjadi, amin. Tapi ada 3 hal yang penting. Right time, right place, sama right person. Waktunya tepat gak? Kamu didoakan. Orangnya tepat gak? Saya mendoakan. Ketiga, tempatnya tepat gak? Di tempat ini.
Kalau 3 tempat ini berhasil, ini Tuhan bilang mujizat terjadi loh. Orang pendarahan, contoh lagi orang pendarahan, berapa tahun? 12 tahun. Udah pasti udah habis-habisan itu. Udah habis-habisan pasti 12 tahun pendarahan itu udah habis-habisan. Udah ke dokter, ke tabib, sampai habis kering duitnya. Habis segala-galanya, udah gak ada sisa. Nah begitu udah habis, baru dia datang ke Tuhan. Baru dia sentuh kaki Tuhan, dan di situ baru kuasa Allah mengalir. Sekarang lihat ya, semua ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Betul? Lihat aja. 2000 tahun sampai Tuhan datang yang kedua kali. 30 tahun sampai Tuhan masuk dalam pelayanan. 3 tahun sampai Tuhan mati di kayu salib. 50 hari sampai Roh Kudus turun. Semua ada angkanya. Artinya segala sesuatu di bawah langit ini ada waktunya. Kita nggak bisa memaksakan waktu kita sesuai dengan waktu Tuhan. Menyelaraskan waktu kita dengan waktu Tuhan itu gak mudah. Gimana caranya? Belajarlah berubah, belajarlah bersyukur, belajarlah mengenal, belajarlah intim sama Tuhan. Kalau 4 hal ini saudara tahu, saudara perhatikan, saudara praktekkan, saya yakin saudara minta apa saja saudara akan dapat. Saudara gak akan minta yang neko-neko, saudara gak akan minta yang aneh-aneh, tapi saudara akan minta sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Sekarang kita lihat satu perkara yang luar biasa. Ini agak panjang, kita agak cepat sedikit ya. Kisah Rasul ayat 27, mulai dari ayat 10. Kisah Rasul 27, mulai dari ayat 10. Saya gak akan bahas detail hal ini, Ya, saya nggak akan bahas detail hal ini, tapi saya akan kasih tahu saudara ini mengenai kehendak Allah. Jadi gini, Paulus disuruh Tuhan ke Italia, tapi dia dibelokkan ke tempat lain. Terus banyak. Kisah Rasul 27 ayat 10, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayanan kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Dia udah ingetin belum sama awak kapal? Sudah? Dia ingetin loh, akan ada masa lalu kalau lo pergi ke sana. Terus lanjutkan ayat 11. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda kepada perkataan Paulus. Iya, dia lebih percaya sama manusia daripada sama Tuhan. Terus banyak orang Kristen saat ini lebih percaya sama perkataan manusia daripada sama Tuhan. Jujur, hari Kamis kemarin saya lihat udah gonjang-ganjing. Saya bilang, apa gua pelayanan apa enggak? Hari Rebo. Apa gua pelayanan apa enggak? Jujur saya ragu. Sampai pagi yang Tuhan bilang Jakarta aman, baru saya pergi. Ragu kita melihat berita kayak begitu modelnya. Terus lagi. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Paulus bilang, ayo kita ke Italia. Mereka bilang, enggak, tinggal di sini dulu sebentar. Enggak enak, di sini nggak enak, dingin. Kita harus berlayar, harus pergi sekarang. Kenapa? Di sini nggak enak, dingin. Nggak enak, di sini nggak enak. Tapi Tuhan bilang suruh tinggal. Bagaimana? Ini kita harus belajar mengenal kehendak Allah. Amin. Saudara harus belajar mengenal kehendak Allah. Terus lanjutkan. Saya nggak akan bahas detail ya. Terus pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Kelihatannya santai, kelihatannya semua serba baik, semua serba oke. Anginnya cuma sepoi-sepoi, santai. Ayo kita pergi, aman kok, tenang aja. Terus mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauk lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Iya, terus 14. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Terus 15. Mulai timbul badai. Terus
Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Terus lanjutkan 14. Kemudian kami hanya sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Terus lanjutkan 17. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting servis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Terus, ini kan karena ketidaktaatan bukan? Karena ketidaktaatan bukan? Ketidaktaatan itu terjadi karena orang tidak mengenal kehendak Allah. Ketidaktaatan karena orang tidak mengenal kehendak Allah. Saudara harus mengenal kehendak Allah baru saudara bisa taat. Untuk mendapatkan kehendak Allah, saudara harus intim dengan Allah. Kalau saudara intim dengan Allah, mengenal kehendak Allah, baru saudara bisa jadi orang yang taat. Terus lanjut. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Apa yang dibuang? Muatan. Artinya apa? Aset mulai hilang. Aset-aset kita mulai hilang. Kenapa? Karena nggak taat. Aset kita mulai hilang. Terus lanjutnya. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Mereka buang semua alat-alat kapal. Artinya semua yang mereka pegang selama ini, itu semua harus dibuang. Saudara mau sampai ke titik ini? Mau nggak? Enggak. Mau sampai habis semuanya nol? Sampai titik paling bawah, titik paling rendah? Kenapa? Karena nggak taat. Tuhan bilang jangan. You harus bertobat sekarang. You harus cari Tuhan sekarang. You harus belajar mengenal kehendak Tuhan sekarang. Kalau saudara sampai ketika mengenal kehendak Tuhan, belajar mengenal kehendak Tuhan, baru saudara tahu apa yang harus saudara lakukan. Terus lanjutkan. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Beberapa hari loh, nggak ada matahari, nggak ada bintang loh. Terus lanjutkan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami. Setelah untuk putus dapat asa. menyelamatkan diri Setelah kami. putus asa, setelah nggak ada pengharapan lagi, terus baru. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Iya, artinya apa? Andai kata saudara bisa taat, mengenal kehendak Allah, mengerti pikiran dan perasaan Allah, saudara pasti nggak rugi. Saudara pasti terpelihara dengan sempurna. Terus lanjutkan. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Tapi Tuhan bisa menggantikan semuanya jadi berkat. Amin. Tuhan bisa gantikan semuanya jadi berkat. Terus lanjutkan. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapalnya. Kapalnya tetap harus binasa. Orangnya tidak binasa. Aset boleh hilang, tapi saudara tidak boleh hilang. Saudara boleh hilang segala-galanya. Seperti Ayub, ambil segala-galanya. Tapi jangan ambil nyawanya, kata Tuhan. Amin. Terus lanjutkan. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Terus. Dan dia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Ini luar biasanya loh. Karena saya, karena saudara ada di tengah-tengah keluarga saudara diselamatkan. Walaupun saudara harus kehilangan segala-galanya dulu, tapi
Saudara tidak boleh kehilangan iman saudara. Percaya saudara kepada Tuhan. Nah, banyak orang kehilangan segala-galanya, imannya pun hilang. Tapi Tuhan yang mau ini. Saudara boleh kehilangan segala-galanya, tapi jangan iman saudara hilang sama Tuhan. Terus? Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Iya, 26. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Kapal ini tetap harus terdampar. Tapi saya nggak boleh hilang. Semuanya boleh hilang. Tapi asal jangan iman saya menjadi kendor. Berani nggak bilang sama Tuhan? Seperti Ayub bilang sama Tuhan. Walaupun kau menganiaya, aku tetap percaya kepadamu. Ayub pernah ngomong gitu. Walaupun kau menganiaya, aku tetap percaya kepadamu. Berani nggak saudara sampai ke tingkat ini? Apakah Tuhan kita Tuhan yang menganiaya? Tidak. Kita bermasalah karena ketidaktaatan kita. Dan ketidaktaatan itu terjadi karena kita tidak mengenal kehendak Allah. Ketidakmengenalan kita akan kehendak Allah itu diakibatkan karena tidak punyanya kita keintiman dengan Allah. Dan ketidakintiman kita dengan Allah menjadikan kita orang yang dikatakan hidup, tetapi sebenarnya sudah mati. Orang ini yang disebut zombie-zombie di dalam gereja. Amin. Saya rindu, Tuhan pun rindu, saya yakin Tuhan rindu. Kerinduan hati Allah apa? Akan lahir penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Punya nggak saudara hati yang rindu untuk menyembah Dia? Punya nggak saudara hati yang rindu untuk membangun keintiman dengan Dia? Punya nggak saudara hati yang rindu untuk terus-menerus bersekutu dengan Dia? Punya nggak saudara hati yang rindu untuk bergaul karib dengan Dia? Sampai saudara mengenal pikiran dan juga perasaannya, mengenal kehendaknya. Jadi orang yang taat, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam ketakutan akan Tuhan. Selalu saudara sudah sampai ke tingkat ini, baru janji Tuhan digenapi. Minta apa saja, aku akan beri. Tapi permasalahannya apa? Kita nggak mendapat, karena kita belum waktunya untuk mendapat. Kita belum mendapat, karena kita harus mengalami proses lebih dulu, supaya kita layak untuk mendapatkan. Amin. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan belum beri kita gedung, saya bilang karena kita masih harus diproses sama Tuhan. Tetap percaya walaupun tidak melihat. Amin. Amin. Yuk kita bersatu dalam doa. Bapa, kami datang di hadapan hamba-Mu ini Tuhan, meminta kepadamu, berikan hati jemaat-Mu Tuhan, kami semua yang ada di tempat ini, hati yang benar-benar mau tunduk kepada Tuhan, hati yang benar-benar mau mencari Tuhan, hati yang benar-benar mau bersekutu dengan Tuhan, dan tidak menggantikan Tuhan dengan apa. Jadikan kami Tuhan orang-orang yang menganggap dunia ini tidak penting, tapi menganggap Allah adalah sesuatu yang paling penting. Jadikan kami Tuhan orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, berjalan di dalam kebenaran, melangkah di dalam kebenaran, dan mengerti kebenaran. Tuhan Yesus, bawa kami Tuhan kepada keindahan akan Engkau. Bawa kami Tuhan semakin intim dengan mengenal pikiran dan perasaan, mengerti kehendak-Mu, sehingga apapun yang kami minta, Tuhan Kau jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan berarti Tuhan tidak dengar, bukan berarti Tuhan tidak peduli, tapi Tuhan memproses, Tuhan membentuk kita sampai kita layak untuk mendapatkannya. Apa yang Tuhan janjikan pasti Tuhan genapi. Tapi untuk menggenapi janji-janji Tuhan itu, ada
faktor kita yang mengambil peranan di sini. Ingat, faktor saudara dan saya punya peranan penting di situ, yaitu kerelaan kita untuk dibentuk dan diubah oleh Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Haleluya. Bapak, sebelum kami bersatu dengan tubuh dan darah Yesus, saya undang saudara, tundukkan kepala, katakan satu kata.